didesain dengan konsep minimalis, sangat nyaman untuk dikunjungi dan membuat pengunjung betah berlama-lama. Lari osing pojok wetan berandangan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kali ini saya akan berkunjung. Ini subuh-subuh ya, saya menyempatkan untuk datang ke salah satu taman yang berada di dalam kota Kabupaten Banyuwangi, yaitu Taman Sri Tanjung. Kawan-kawan, Taman Sri Tanjung adalah salah satu ikon kota Banyuwangi. Tempat yang satu ini sangat cocok untuk berkumpul bersama keluarga, rekreasi, atau sekedar nongkrong bersama teman-teman. Selain keindahan tamannya, lokasinya yang strategis di tengah pusat kota membuat Taman Sri Tanjung sering menjadi jujukan warga kota Banyuwangi, serta fasilitas yang lengkap menjadi poin plus lainnya. Apalagi sekeliling Taman Sri Tanjung terdapat tempat-tempat penting dan bersejarah. Teman-teman, menurut sejarah pada masa kolonial Hindia Belanda, Taman Sri Tanjung disebut lapangan Tegal Masjid karena letaknya tepat di depan Masjid Jami. Di tengah lapangan terdapat 2 pohon beringin, sedangkan di pinggir lapangan ditanami pohon sawo. Lapangan tersebut digunakan untuk parkir oplet pada masa itu dan dilengkapi dengan 2 pompa bensin. Pada awal dekade tahun 2000-an, Taman Sri Tanjung sudah dalam keadaan berpagar dengan 1 pohon beringin besar yang tersisa. Taman tersebut bersebelahan dengan kantor unit kecelakaan lalu lintas, dan di tengah taman terdapat kolam ikan yang mengelilingi replika besar Piala Adipura yang diraih Banyuwangi pada tahun 1994 dan tahun 1995. Namun tak beberapa lama replika Piala Adipura dihilangkan dan kolam tersebut diberi air mancur. Nah, pada masa pemerintahan Bupati Ratna Ani Lestari tahun 2005 sampai 2010, di dalam taman dibangun miniatur jalur lalu lintas lengkap dengan rambu-rambu dan lampunya dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran berlalu lintas sejak dini. Di masa itu juga berdiri Mall of Sri Tanjung yang terletak di sebelah timur Taman Sri Tanjung. Pada tahun 2012 adalah menjadi titik balik Taman Sri Tanjung. Dari kondisi sebelumnya yang kurang terawat dan kumuh berubah menjadi cantik dan indah. Perubahan drastis itu terjadi ketika Bupati Abdullah Aswar Anas yang menjabat Bupati Banyuwangi sejak 2011 mencanangkan perubahan wajah kota secara total. Taman Sri Tanjung salah satu yang mendapat prioritas. Dengan anggaran APBD hampir 3 miliar, konsep dan tampilan Taman Sri Tanjung direnovasi besar-besaran menjadi taman modern. Beberapa perubahan signifikan dilakukan, seperti menghilangkan pagar yang mengelilingi taman, penambahan taman serta fasilitas pelengkap dan lampu-lampu. Lalu kantor unit Laka Lantas dipindahkan dan lahannya digunakan sebagai tempat kios-kios makanan untuk menampung PKL.
Alhasil, Taman Sri Tanjung menjelma bak taman impian dan menjadi tujuan favorit warga kota Banyuwangi. Taman Sri Tanjung yang luasnya 15.000 meter persegi ini pun diakui sebagai contoh taman kota yang cantik. Sebuah taman yang menjadi area hijau yang terbuka bagi siapapun yang ingin mengunjungi setiap waktu. Taman Sri Tanjung yang asri dan rindang, didesain dengan konsep minimalis, sangat nyaman untuk dikunjungi dan membuat pengunjung betah berlama-lama. Selain taman dan tanamannya yang terawat, ada air mancur yang cantik di tengah taman dan deretan pohon cemara yang asri. Kapanpun Anda berkunjung, tidak ada alasan untuk bergegas meninggalkan taman. Pada siang hari yang terik pun, suasana taman yang banyak ditumbuhi pepohonan yang rindang, bak oase yang mengundang orang untuk berhenti. Sedangkan di malam hari, Taman Sri Tanjung akan tampak hidup dan berwarna dengan puluhan lampu sorot berwarna-warni. Memang di Taman Sri Tanjung kita tidak akan melihat bunga yang beraneka rupa dan warna, namun hanya aneka tanaman hias yang sebagian besar banyak dijumpai di berbagai tempat. Hal ini barangkali sesuai dengan konsep Taman Sri Tanjung sebagai ruang terbuka hijau, dan yang ditekankan adalah penataan ruang yang dominan dengan nuansa alami berupa tanaman dan pepohonan hijau yang tertata rapi. Fasilitasnya pun lengkap. Taman Sri Tanjung dilengkapi fasilitas pendukung yang memanjakan pengunjung. Pengunjung yang ingin berolahraga dapat memanfaatkan jogging track di sekeliling taman, atau sekedar berjalan kaki menelusuri jalur setapak yang lebar di sepanjang taman, atau melakukan terapi kaki menggunakan refleksi stone. Di tengah-tengah Taman Sri Tanjung, di sebelah air mancur, terdapat sebuah amphitheater mini, semacam panggung pertunjukan terbuka yang dapat digunakan untuk berbagai pertunjukan seni skala kecil. Pada sore dan malam hari, tempat ini menjadi salah satu lokasi bercengkrama favorit warga. Selain sudut lain di Taman Sri Tanjung, inilah salah satu kelebihan taman ini. Semua sudutnya menjadi bagian yang menarik untuk dijadikan lokasi bersosialisasi. Bagi yang ingin menikmati suasana taman, tersedia banyak bangku beton di tiap titik taman. Letak bangku tersebut diatur berada di bawah pepohonan rindang, sehingga pada siang hari pun pengunjung merasa nyaman berada di sana. Bagi yang hobi ngenet, di sini juga tersedia fasilitas jaringan Wi-Fi. Ini bukan sekedar lengkap, karena Wi-Fi juga tersedia untuk semua taman yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Keseluruhan saat ini terdapat ribuan titik Wi-Fi yang tersebar di seluruh wilayah. Jadi meskipun di Pulau Jawa, wilayah Banyuwangi paling jauh dari ibu kota, pastikan masyarakat Banyuwangi tidak tertinggal soal teknologi informasi. Kawan-kawan Suara Banyuwangi, di bagian selatan taman terdapat deretan kios-kios PKL yang tertata rapi dan terjaga kebersihannya. Jadi Anda tidak akan terganggu oleh kehadiran pedagang asong yang sembarangan menawarkan dagangannya. Sentra PKL ini menampung setidaknya 64 PKL yang menyajikan aneka menu dengan harga yang terjangkau. Bagi pengunjung yang membawa keluarga, tersedia fasilitas arena bermain anak-anak. Selain itu, ada juga sejumlah penyedia jasa mainan seperti sepeda goes dan otopet Teletubbies. Masalah kebersihan
Selain disediakan tempat sampah di sejumlah titik, terdapat petugas yang rutin menjaga kebersihan dan ketertiban taman. Kebersihan di Taman Sri Tanjung bisa dikatakan menjadi cerminan kebijakan publik Pemkab Banyuwangi yang sangat peduli dalam menjaga kebersihan kotanya. Namun, yang menjadi aktor utama kebersihan Taman Sri Tanjung adalah perilaku para pengunjung. Sulit dipercaya bahwa pengunjung di sini bisa menjaga kebersihan taman. Jika Anda berkeliling ke seluruh sudut taman, pasti Anda setuju kebersihan taman ini relatif terjaga. Barangkali ini memang sihir Sri Tanjung, bahwa siapapun yang berada di tempat ini akan merasa sayang dan bangga dengan keberadaan taman yang cantik ini, sehingga hatinya tergerak untuk ikut menjaga kebersihannya. Begitu juga soal perawatan biasanya menjadi masalah bagi fasilitas umum di Indonesia, tapi di Taman Sri Tanjung hal ini tidak menjadi masalah. Meskipun ada petugas yang merawat taman, tanpa dukungan pengunjung hasilnya tidak akan maksimal. Daripada membuat papan tulisan bernada ancaman denda atau pidana, pihak pengelola taman memilih mengajak peran serta masyarakat untuk ikut menjaga taman dengan tulisan persuasif seperti "Pelihara aku, jangan rusak aku" di beberapa bagian taman. Dan terbukti cara ini efektif untuk menggugah kesadaran masyarakat Banyuwangi untuk ikut menjaga keindahan Taman Sri Tanjung. Salah satu fasilitas yang biasanya selalu ada di tempat umum adalah toilet. Nah, toilet di Taman Sri Tanjung agak beda dengan toilet pada umumnya. Pengunjung mungkin akan sulit menemukan karena tidak melihat bangunan mencolok yang mudah dikenali sebagai tempat buang hajat seperti pada umumnya. Kita tidak akan menyangka bahwa letak toilet di Taman Sri Tanjung ternyata tersembunyi di bawah permukaan tanah. Yang tampak hanyalah atapnya saja dan tulisan toilet. Kesannya seperti sengaja disamarkan. Toilet di sini terjaga sekali kebersihannya. Anda harus melepas sepatu atau sandal ketika memasukinya. Dan mungkin sobat-sobat sekalian juga bertanya-tanya, mengapa taman ini dinamakan Sri Tanjung? Sri Tanjung adalah salah satu nama yang sangat membumi di Banyuwangi. Bahkan masyarakat Banyuwangi meyakini bahwa asal-usul nama Banyuwangi berasal dari legenda ini. Siapakah Sri Tanjung? Sri Tanjung adalah sebuah legenda tentang kesetiaan seorang istri yang rela mati sebagai pembuktian kesetiaannya. Singkat cerita, konon Sri Tanjung adalah istri seorang patih Sidopekso dari sebuah kerajaan di ujung timur Pulau Jawa yang dipimpin seorang raja bernama Prabu Sulah Kromo. Sri Tanjung yang sangat elok parasnya dan halus budi bahasanya ternyata membuat sang raja tergoda. Dengan berbagai tipu muslihat, sang raja berusaha memiliki Sri Tanjung. Namun upaya ini gagal berkat kesetiaan Sri Tanjung terhadap Sidopekso, hingga akhirnya sang raja menfitnah Sidopekso bahwa sang istri telah merayu dan berbuat serong dengannya. Sidopekso yang dikuasai amarah tidak percaya dengan pengakuan jujur sang istri dan akhirnya berniat membunuh Sri Tanjung. Namun sebelum hal itu dilakukan, Sri Tanjung membuat permintaan terakhir, yaitu agar jasadnya dihanyutkan ke sungai yang keruh. Dan jika darahnya membuat air sungai berbau amis, maka benar tuduhan bahwa dia telah berselingkuh dengan sang raja. Namun sebaliknya, jika air sungai berbau harum, maka ia tidak bersalah. Nah, ternyata setelah jasad Sri Tanjung diceburkan ke sungai, air sungai yang keruh berubah menjadi sebening kaca dan menyebarkan bau yang harum. Menyadari kesalahannya, Patih Sidopekso sangat menyesal dan marah kepada dirinya sendiri. Sambil berteriak seperti kehilangan akal sehat, tanpa sadar Sidopekso pun mengucapkan kata Banyu Wangi, Banyu Wangi, Banyu Wangi, yang maknanya adalah air yang wangi atau air yang harum. Nah, dari sinilah kemudian berkembang tentang asal-muasal munculnya nama Banyuwangi.
sebuah daerah yang terlahir dari legenda tentang cinta dan kesetiaan seorang istri kepada suaminya. Teman-teman sekalian, jika Anda berlibur ke Banyuwangi dan jika Anda berada di dalam kota Banyuwangi, maka tidaklah lengkap jika Anda tidak mengunjungi Taman Sri Tanjung ini. Baik kawan-kawan, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di tempat-tempat lain yang akan saya liput di channel ini. Terima kasih telah berkunjung dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.